Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Tamsul Ma'arif. Jadi di sini saya akan menjelaskan alasan mengapa kita harus memilih aswaja. Karena setiap kita memasuki suatu organisasi atau sebuah daerah, tidak mungkin kan kita tidak mempunyai alasan tertentu. Jadi di sini saya akan menjelaskan ada 3 alasan mengapa kita harus memilih aswaja. Yang pertama yaitu aswaja merupakan golongan terbanyak di Indonesia maupun di dunia. Karena Rasulullah pernah bersabda di dalam hadisnya, "Innallaha la yajma'u ummati 'ala dhalalatin, fa idza ra'aitukum ikhtilafan fa 'alaikum bisawa'il a'dham." Allah tidak mengumpulkan umatku di dalam sebuah kesesatan. Jika Fa'idha ra'aitukum, jika kalian melihat ikhtilafan kepada perbedaan, fa'alaikum bisawa'il a'dham, maka wajib bagi kalian untuk bersama di dalam kelompok yang banyak. Jadi kenapa sebuah ahlu sunnah wal jamaah merupakan golongan terbanyak di Indonesia maupun di dunia? Karena Nahdlatul Ulama atau ahlu sunnah wal jamaah aswaja itu didirikan oleh para ulama. Karena ulama atau singkatnya lebih dikenal dengan Nahdlatul Ulama NU, itu merupakan organisasi yang dipegang teguh oleh ajaran atau amanah ahlu sunnah wal jamaah. Yang kedua, yakni aswaja selalu berjamaah atau selalu berkumpul, tidak pernah saling berpecah belah lah dalam singkatnya itu. Karena Rasulullah pernah bersabda, "Alaikum bil jama'ati fa iyyakum wal furqata fa inna syaitana ma'al wahidi wa huwa anil isnaini abda fala raitu ya jum'ahatul jannati falyazumul jama'ah." Berpeganglah pada kelompok besar dan jauhilah perpecahan, karena setan bersama satu orang yang menyendiri. Dari dua orang dia lebih jauh. Barang siapa yang ingin masuk surga, kata Allah, falyazumul jama'ati, maka hendaknya selalu bersama kelompok berjamaah. Ya, begitulah. Karena pernah ada Syekh At-Tirmizi dalam kitab Al-Kashifah Habib Sunnah Huzul Mustabi wal Habib mengatakan, yang dimaksud dengan al-jamaah dalam Al-Aswadul A'dam yaitu sekelompok mayoritas umat Islam. Jadi kan kita tidak mungkin setiap umat Islam itu kan pasti memiliki yang namanya rasa cinta atau rasa kebersamaan gitu, Pak. Rasa kebersamaan, saling menolong, karena itu merupakan kewajiban bagi umat Islam ya. Yang ketiga yakni aswaja dipastikan selalu meneladani perilaku Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Karena kenapa? Karena Rasulullah SAW merupakan utusan Allah. Yang kedua yakni utusan Allah yang tercantum di dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh perawi terpercaya. Bahkan Rasulullah juga pernah bersabda, fa inna hadhil millata sataftariqu ala salatin wa sab'ina tis'an wa sab'una finnar wa wahidun fil jannah wa hiyal jamaah, kata Rasulullah. Sungguh umat ini akan berpecah belah menjadi 73 golongan. 73 golongan, tis'an wa sab'una finnar, 72 itu golongan finnar masuk ke neraka, wa wahidun, dan ada satu golongan fil jannah di dalam surga. Apa itu di dalam yang satu golongan yang berada di dalam surga? Yaitu wahiyal jamaati, yaitu mereka yang adalah dalam keadaan al-jamaah. Maksud di sini, yang dimaksud oleh al-jamaah dalam hadis tersebut yang diterjemahkan atau dihasyafahkan Syekh Al-Mu'alla Ali Al-Qudri, yaitu adalah ahlu ilmi dan ahli fikih yang senantiasa mengikuti atsar Rasulullah. Mereka tidak pernah melakukan bid'ah dengan mengubah ajaran-ajaran yang sudah dulu
dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bahkan terus golongan yang 73 tadi itu golongan apa? Yang pertama di antara salah satunya ya Mu'tazilah, yaitu kaum yang mengagungkan akal pikiran bersifat filosofis, yaitu tidak pernah berpegang teguh kepada hadis, Al-Quran, ijma' qiyas dan yang lainnya. Yang kedua yakni Syiah, yaitu kaum yang mengagung-agungkan Sayyidina Ali KW. Mereka tidak mengakui Khalifah Rasyidin lain-lain sebagainya dan sahabat-sahabat Rasulullah SAW yang lainnya. Mereka hanya lebih mengagungkan kepada Sayyidina Ali, tidak memuliakan sahabat yang lain, baik dari Abu Bakar bin Siddiq dan yang lainnya. Yang ketiga yakni Khawarij. Khawarij yaitu kaum yang sangat membenci Sayyidina Ali radhiyallahu an. Bahkan mereka mengkafirkannya. Khawarij merupakan salah satu anggota, salah satu aliran yang sangat membenci kepada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu yang merupakan sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang keempat yakni Murji'ah, yakni kelompok atau aliran yang menganggap bahwa seseorang mukmin cukup hanya mengucapkan la ilaha illallah saja, dan ini terbantah dengan pernyataan hadis bahwa dia harus mencari dengan hal itu wajah Allah. Jadi yang keempat yaitu Murji'ah. Yang kelima yakni Najariyah, kaum yang menyatakan perbuatan manusia adalah makhluk, yaitu dijadikan Tuhan dan tidak percaya pada sifat Allah yang 20. Mereka kurang percaya kepada sifat-sifatnya Allah, melainkan dia hanya percaya kepada perbuatan-perbuatan manusia. Yang keenam yakni Al-Jabariyah, yaitu kaum yang berpendapat bahwa seseorang hamba adalah tidak berdaya apa-apa, yang melakukan maksiat semata-mata Allah yang melakukan. Jadi di sini Al-Jabariyah itu menuduh kepada hamba Allah bahwa mereka itu dipaksa atau disuruh oleh Allah gitu, bah. Jadi Al-Jabariyah ya begitulah. Saya takut agak kurang murtad, jadi mohon maaf saya tidak melanjutkan. Yang ketujuh yakni Al-Musyabbibah atau Mujassimah, yaitu kaum yang merupakan pencipta yaitu Allah dengan manusia, misalnya bertangan berkaki duduk kursi golongan. Jadi di sini Al-Musyabbihah atau Mujassimah yaitu yang beranggapan bahwa Allah itu memiliki kaki atau bertangan. Jadi itu 7 golongan yang merupakan finnar, yang masuk ke dalam neraka Allah. Jadi disitulah, jadi itu ada alasan-alasan yang saya ketahui atau yang saya pahami di dalam buku yang telah diberikan oleh pembimbing. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah, itu datangnya dari saya sendiri, dan apabila ada kata-kata yang benar itu merupakan dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.